Oke, apalagi Mas Budi? Hanger. Oh, ya. Hanger. Hanger ini perlu dibawa manakala kita mau mencuci baju di sana. Terutama pakaian dalam ya. Bapak Ibu bisa bawa pakaian dalam itu tidak perlu banyak-banyak karena di sana juga ada waktu untuk mencuci. Dan apabila memang menghendaki mencuci itu nanti bisa pakai hanger ini untuk diangin-angin supaya cucian itu bisa cepat kering. Dan karena dipakainya itu nanti di tanah suci, maka hanger ini kita masukkan ke koper. Koper tidak perlu banyak-banyak ya. Iya, tidak perlu banyak-banyak, seperlunya saja. Apalagi Bawa apa lagi? Jaket atau sweater. Jaket atau sweater. Ini penting. Kita di pesawat itu biasanya AC-nya sangat dingin. Ini kita gunakan. Kemudian di Mekah dan Madinah itu juga kadang ketika suhunya sedang dingin sekali, maka ini jaket ini bisa dipakai langsung, atau kalau untuk hanya untuk persediaan bisa masuk ke tas tenteng. Jangan dimasukkan ke dalam koper karena sewaktu kita membutuhkan dalam kondisi kita nggak kuat dinginnya bisa langsung kita pakai. Kalau di koper nanti kan nggak masuk ke kaki. Kita masukkan ke tas tenteng ya. Ya. Dan dingin itu waktu subuh, sebelum subuh kan kita sudah ke masjid biasanya untuk sholat tahajud, itu pasti dingin sekali karena cuaca di Saudi itu lebih ekstrim dibandingkan di Indonesia ya Umi ya. Dinginnya lebih dingin pada waktu malam dan pada waktu siang panasnya lebih panas dibanding di Indonesia, seperti itu. Oke, Mas Budi, apa Mas Budi? Obat dan vitamin. Obat dan vitamin. Jadi obat itu hal yang paling utama yang harus dibawa oleh Bapak Ibu dari rumah, terutama bagi Bapak Ibu yang punya penyakit kronis yang memang setiap hari harus mengkonsumsi obat. Itu obatnya harus dibawa, dan obat-obat pendukung yang lain untuk mengantisipasi saat Bapak Ibu terkena gangguan kesehatan selama di tanah suci ataupun selama di perjalanan, seperti misalnya pusing, mabuk perjalanan, batuk, pilek, demam, diare. Nah, obat-obatan itu yang biasa Bapak Ibu konsumsi itu dibawa saja, karena obat-obatan di Saudi itu mahal, dan selain mahal juga belum tentu cocok buat tubuh kita. Jadi kita yang lebih tahu, kita mending bawa dari rumah obat-obatan ini. Nah, selain obat juga vitamin. Vitamin itu setiap hari harus dikonsumsi ya Bapak Ibu ya, karena itu untuk kita menjaga kebugaran fisik kita. Itu suplemen atau vitamin itu perlu setiap hari. Juga madu, bagi Bapak Ibu yang terbiasa minum madu, madu lebih baik dibawa, tapi dengan kemasan kecil saja, karena kan tidak boleh kita membawa cairan lebih dari 100 ml untuk masuk ke pesawat. Untuk itu masuk ke botol kecil saja kalau madu, atau madu sachet seperti itu. Jadi obat-obatan ini nanti yang sekiranya diperlukan di perjalanan itu nanti masuk ke tas tenteng, terus yang sebagian lain itu nanti dimasukkan ke koper, seperti itu. Kayak minyak kayu putih. Ya, Ya. minyak kayu putih, balsem, mungkin kayak fresh care. Ya, seperti itu. Hansaplast, lainnya itu. Ya, itu kita perlu bawa walaupun nggak banyak, untuk persediaan saja itu tetap perlu bawa, seperti itu. Oke. Apalagi Mas Budi? Oke. Sajadah. Sajadah ini kita untuk sholat, baik ketika sholat di bandara
atau di Madinah atau di Mekah, meskipun ya di masjid itu sudah ada karpet, tapi kadang kita lebih mantap gitu kalau bawa sajadah sendiri. Terus kalau misalnya kita lagi sholat di Masjidil Haram ya, kalau kita sholat di depan Ka'bah itu, ini untuk lebih apa ya, lebih privasi ketika kita sholat berjamaah dengan jamaah yang lainnya gitu. Dan di depan Ka'bah itu kan juga dingin ya, dingin. Kalau kita sholat tanpa alas itu juga dinginnya berasa sekali. Atau kalau enggak pas dingin, pas panas itu, waktu panas siang itu juga waktu sholat duhur. Nah, itu kalau kita sholat tanpa sajadah waktu di depan Ka'bah di halaman yang area itu pelataran Ka'bah panas sekali. Maka sajadah diperlukan. Ini kalau cukup ditaruh di tas tenteng bisa, atau kalau memang sajadahnya agak besar bisa masuk ke koper ya. Ini masuk kemana ini kita? Mana ya? Koper ya, ya, oke. Koper saja ya. Paspor dan boarding pass. Oke. Ada lagi nih, paspor dan boarding pass. Ini paspor dan boarding pass itu biasanya dibagikan sesaat sebelum kita masuk ke pesawat atau ke imigrasi. Jadi selama di bandara itu nanti ada briefing. Itu salah satunya adalah pembagian paspor dan boarding pass. Ini paspor dan boarding pass ini selalu dibutuhkan manakala kita di perjalanan. Jadi di imigrasi, di bandara itu selalu dibutuhkan. Untuk itu masuknya nanti ke tas dada. Buat Bapak Ibu yang belum familiar dengan boarding pass itu adalah seperti tiket tapi lebih ringkas lagi. Jadi kayak tiket. Nah, ini saya ada contohnya. Oke, ini boarding pass seperti ini contohnya, dan ini paspor. Biasanya dijadiin satu. Itu nanti kita masukkan ke tas dada. Oke, lanjut kita bawa apa lagi? Charger dan power bank. Charger dan power bank. Charger ini diperlukan kita kemana-mana bawa HP, kemudian kalau baterainya habis perlu dicas. Ya. Kalau power bank ini kadang bisa lolos, kadang enggak, ngambil di pesawat itu. Kalau memang tidak penting sekali sebaiknya nggak bawa. Tapi kalau memang kita memang orang yang sibuk perlu power bank ini harus dibawa kemana-mana, ini masuknya ke tas tenteng ya, yang masuk ke dalam kabin, jangan sampai ditaruh di koper. Jadi jangan lupa bawa charger dan power bank. Kalau power bank ini memang sunnah hukumnya nih. Ya. Kalau charger harus Wajib. Cukup dibawa ke tas tenteng. Ya. Kalau charger itu bisa juga di tas Bisa. dada ya, Umi ya. Ya. Nanti kalau di pesawat kita perlu cas juga. Seperti itu. Tisu. Nah, tisu ini diperlukan di perjalanan perlu, pada waktu kita sit itu juga perlu. Jadi lebih baik tisu ini nanti masuk ke tas dada. Hanya saja kita tidak perlu bawa tisu yang banyak, yang kemasan besar, cukup yang kemasan tipis, ya, yang bisa lebih mudah dibawa kemana-mana dan bisa masuk ke tas dada. Tapi kalau memang Bapak Ibu itu perlu banyak tisu, nanti tisu yang banyak itu bisa masuk ke koper. Sementara tisu yang kecil, yang minimalis bisa masuk ke tas dada. Laundry bag. Laundry bag ini untuk memisahkan pakaian yang sudah kotor, ini mungkin nggak sempat untuk nyuci di sana. Ini sediakan plastik atau laundry bag ini untuk
mungkin kita di sana kurang sehat, nggak sempat mencuci atau kegiatan padat sekali di sana untuk dimaksimalkan di Masjidil Haram atau di perjalanan itu kita nggak mungkin, maka silakan bawa laundry bag dan dimasukkan ke dalam kotak. Lotion dan lip gloss. Lip gloss, lotion dan lip gloss. Oke. Lotion itu Bapak Ibu perlu bawa, itu terutama untuk menjaga kelembaban kulit, dan yang pokok itu adalah kulit kaki ya Bapak Ibu ya. Tumit, di area sekitar tumit itu perlu selalu dioles lotion ini. Jadi Bapak Ibu sebelum keluar dari kamar hotel itu tumitnya dioles lotion, nanti berapa jam sekali dioles lotion lagi. Itu supaya apa? Supaya tumit itu tidak pecah-pecah, karena di sana Bapak Ibu modal utama kita adalah kaki. Kaki itu dipakai kemana-mana, dipakai jalan. Terus kalau tumit itu sudah pecah, nanti khawatirnya akan infeksi, kemudian Bapak Ibu bisa sakit. Nah itu jadi untuk mencegah itu semua perlu rutin untuk mengoles lotion di area sekitar tumit. Kemudian lip gloss. Lip gloss itu perlu seperti lotion tadi, hanya saja lip gloss ini gunanya untuk area bibir supaya tidak kering. Jadi karena memang udara di sana itu kering, tidak lembab seperti di Indonesia, makanya kita perlu mengoleskan lip gloss secara periodis seperti itu. Jadi lotion dan lip gloss ini nanti kan dipakainya di Saudi ya, berarti masuknya bisa di koper besar saja.